Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap harinya. Salah satu rutinitas kita yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang sangat kita cintai ini, yaitu UPT SD Negeri 601 Kasikan, Kecamatan Tabungulu, Kabupaten Kampar. Baik, buat ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan mengenai kegiatan yang telah saya ikuti selama ini, yaitu kegiatan guru penggerak. Dan guru penggerak ini sebenarnya yaitu program untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan membuat suatu program di mana guru-guru itu dididik, kemudian ilmu yang didapat disampaikan kepada rekan-rekan sejawat. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan atau berbagi pengalaman kepada ibu-ibu apa yang telah saya pelajari selama ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Pada kesempatan ini sebenarnya saya tidak mengajari ibu ya, kita hanya sharing ini nanti apa yang saya dapat saya bagikan kepada ibu-ibu. Nanti apa kekurangan saya tolong diberikan masukan oleh ibu sekalian. Baik, sebelum kita mulai saya sampaikan terlebih dahulu nama programnya itu Aksi Nyata Modul 1.4. Nah, sampai saat ini kami guru penggerak angkatan 6 telah sampai ke modul 1.4. Nah, setelah program itu selesai, kami diharuskan membuat aksi nyata, itu menyampaikan apa yang kami pahami, apa yang kami dapat kepada rekan-rekan sejawat pada aksi nyata modul 1.4 ini. Yang akan saya sampaikan yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh, budaya positif itu kalau kita pecah dua kata budaya yang positif mengandung arti budaya itu kebiasaan. Sebagaimana kita ketahui, budaya itu adalah kebiasaan suatu daerah. Sedangkan positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu sendiri adalah hal-hal yang baik yang kita temui di sekolah kita ini. Sebenarnya di sekolah kita ini sudah banyak hal-hal yang baik yang sudah kita terapkan. Mungkin saja belum pernah kita catat atau kita periksa secara detail di sekolah kita ini. Baik, kita lanjutkan ya. Itu penyampaian ini disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Kadar, TGP Angkatan 6, UPT SD Negeri 601 Kasikan, Kecamatan Tabungulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya mengenalkan. Saya dibimbing oleh dua orang, yaitu yang pertama namanya fasilitator, yaitu Bapak Sakrat SPD MA. Sedangkan pengajar praktik kami yaitu Ibu Zubroto Hasanah SPD. Hal-hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu konsep-konsep inti modul budaya positif. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua,
disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, produksi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, ibu-ibu sekalian, 7 hal ini yang akan saya paparkan, yang akan saya sampaikan, dan akan berbagi pengalaman dan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti modul budaya positif. Kita masuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Kita ingat pada zaman penjajahan Belanda dulu, pendidikan ada, Bapak Ibu? Ada ya, pendidikan ada. Tetapi perbedaannya, pendidikan pada zaman Belanda dulu yang mendapat pendidikan itu hanya orang-orang yang ini berdarah biru, ya, orang-orang berdarah biru atau anak-anak pejabat seperti anak bupati, anak-anak raja. Nah, sedangkan kita yang orang-orang atau rakyat jelata ini tidak diperbolehkan untuk bersekolah, ya, hanya tenaga kita hanya dipakai untuk kerja, ya, disuruh bertani, nanti hasilnya disetor ke kolonial Belanda. Sedangkan ada beberapa orang yang dididik oleh Belanda ini, yaitu pegawai-pegawai mereka diajari menulis, membaca, dan berhitung itu bisa adanya. Nanti apabila orang-orang ini bisa membaca, menulis, berhitung, yang ilmunya ini hanya untuk kepentingan para kolonial Belanda itu sendiri. Orang-orang yang telah diajari, harus bekerja, membantu, atau hal-hal yang dibutuhkan oleh kolonial Belanda itu sendiri. Sedangkan orang-orang yang ada di Belanda tidak mendapat kebahagiaan untuk mengikuti sekolah atau belajar. Mungkin kalau kita lahir di zaman Belanda, mungkin kita tidak bisa bersekolah seperti yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Sedangkan pendidikan paradigma baru, pendidikan itu berpusat kepada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Apa itu pendidikan berpusat kepada murid? Yaitu pendidikan ini ditujukan untuk menumbuh, kembangkan hal-hal yang terdapat pada murid. Ada 2 hal yang terdapat pada murid ini yang harus dikembangkan, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid ini harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa itu kodrat alam? Ya, apa itu kodrat zaman? Nanti akan kita bahas sedikit ya. Kodrat alam ini maksudnya anak-anak ini dididik sesuai bakat mereka masing-masing. Ya, anak ini berkembang sesuai dengan bakat mereka. Tidak bisa kita paksakan anak yang hobi, misalnya anak yang hobi menyanyi, nanti kita paksakan harus ahli matematika. Kalau zaman sekarang tidak bisa lagi dipaksakan seperti itu. Anak yang bakat menyanyi atau melukis, kita arahkan ke arah sana bakat mereka, ya, kita asah bakat mereka ke arah kesenian. Anak yang hobi matematika, kita arahkan bakat mereka ke arah matematika. Itulah arah pendidikan di paradigma baru. Sedikit kita lihat mengenai pendidikan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu dia menurut Kemdikbudristek tahun 2020.
Ya, sesuai yang saya paparkan tadi, murid itu dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat agamanya. Kodrat alam murid yang ada di Riau misalnya, ya tidak sama dengan murid yang ada daerah Jawa misalnya, daerah Papua misalnya, kodrat alamnya itu berbeda ya. Jadi kita kodrat alam itu maksudnya apa? Budaya daerah setempat ya, budaya masing-masing. Jadi peserta didik ini atau murid ini ditetapkan untuk lebih memahami budaya daerah masing-masing. Sangat sayang sekali nanti murid ini sangat cerdas sebagainya atau belajar matematika misalnya IPA, tetapi murid ini tidak mengetahui budaya-budaya daerah dia masing-masing. Ini sangat disayangkan sekali. Baik, kita lanjutkan, yaitu apa itu profil pelajar Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila ada 6 poin yang harus dikembangkan pada murid tersebut ya. 6 poin tersebut yang utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif ya. Yang pertama yaitu tadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakhlak mulia. Sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya tadi, nanti murid ini cerdas, harus cerdas akademik dan juga cerdas kepada Tuhan, harus beriman dan bertakwa. Jangan sekali nanti akan cerdas tetapi tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Apalagi akhlak ini ya, ibu-ibu, ini akhlak ini hal-hal yang sangat penting. Anak cerdas tapi tidak berakhlak, nanti kecerdasannya ini bisa salah guna ya. Kecerdasannya bisa digunakan ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk. Banyak sekali misalnya anak-anak yang cerdas di bidang IT, tetapi kecerdasannya digunakan untuk hacker lah dan membobol rekening-rekening. Nah, ini kan hal-hal yang negatif, ini salah guna ini kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri juga sangat penting ya bagi murid-murid ini. Kenapa juga sangat penting? Sebab segala sesuatunya kalau kita tergantung kepada orang lain, juga sangat sulit. Nanti apabila misalnya rekan-rekan kita atau orang-orang lain tidak memiliki kesempatan membantu kita, kita akan repot sendiri. Bernalar kritis ya. Murid ini harus bernalar kritis, mampu menalar atau memahami apa yang telah disampaikan, apa yang mereka baca. Berkebinekaan global ya, ini sesuai dengan orang Indonesia ya, berbeda-beda tetap satu juga ya, kita berbeda-beda beraneka. Secara global kita berbeda, tetapi kita tetap bersatu. Bergotong royong, ini sudah sesuai dengan kebiasaan leluhur kita. Ini kalau gotong royong ini sangat dekat dengan orang Indonesia ya Bu ya. Ciri khas Indonesia ini gotong royong ini. Jadi gotong royong ini kedepannya harus lebih kita tanamkan agar murid-murid kita ini aktif dalam kegiatan gotong royong. Nanti misalnya kegiatan gotong royong, tetapi nanti yang lainnya gotong royong, ada sebagian cuma duduk-duduk aja atau menonton aja, atau misalnya nanti murid-murid ini sudah tamat sekolah, sudah berbaur dengan masyarakat, tidak mau berbaur dengan masyarakat, tidak mau ikut gotong royong dalam kegiatan masyarakat ya. Ini sudah kita tidak bagus dengan kedepannya bagi murid-murid ini. Selanjutnya tidak kalah pentingnya itu adalah yang kreatif ini. Kreatif murid ini harus kreatif, sebab tantangan kedepannya ini mungkin lebih sulit. Kalau bagi murid-murid yang tidak kreatif ini, nanti mungkin akan lebih sulit lagi. Baik.
disiplin positif ya, yang kedua tadi ya. Jadi kita masuk yang kedua. Yang pertama tadi paradigma pendidikan baru, kita masuk ke yang kedua, disiplin positif. Dan kalau kita berbicara masalah disiplin, apa yang terbayang sama kita? Nah, dalam benak kita, dalam budaya kita, makna disiplin itu sangat erat kaitannya dengan aturan ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita bicara disiplin, apa itu yang teringat? Aturan ya Bu ya. Apalagi Bu? Ketentuan, tata tertib, hukuman. Bagi yang tidak disiplin nanti kena hukuman ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi tujuan kita sebagai pendidik ini mendidik murid ini ya untuk disiplin dengan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu? Sebelum kita lanjut, Ibu mengenai ini motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini mungkin Ibu udah pada paham ya. Apa itu Bu kira-kira? Kita lanjut ya. Nanti masalah disiplin motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu kita lanjut di tahap selanjutnya. Kita bahas dulu mengenai apa itu disiplin positif secara rinci. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman ataupun hukuman ya. Itu namanya disiplin positif. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Ada beberapa hal yang membuat manusia itu disiplin atau melanggar aturan. Bisa dia membuat disiplin atau bisa melanggar aturan, yaitu namanya kebutuhan dasar manusia ya. Karena kebutuhan dasar manusia ini bisa manusia itu menjadi disiplin atau melanggar atau tidak berbuat disiplin. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup ya. Sama-sama kita ketahui manusia itu memiliki kebutuhan bertahan hidup seperti makanan ya, minuman. Itu kebutuhan yang membuat manusia itu bertahan hidup. Itu selanjutnya manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya kita guru-guru lah misalnya di nomor 1, tapi kita tidak diterima oleh guru-guru lama. Tentu kita tidak merasa nyaman ini ya, guru-guru sekalian. Selanjutnya manusia ini juga butuh penguasaan ya, penguasaan. Selanjutnya manusia ini juga butuh kebebasan ya, manusia juga bebas. Yang selanjutnya yaitu manusia juga terutama dasar manusia yaitu selanjutnya kesenangan ya. Hal-hal inilah membuat manusia ini bisa disiplin, bisa juga tidak disiplin. Selanjutnya kita masuk motivasi perilaku manusia. Nanti ada hubungan ini, motivasi ini disiplin. Nanti ada hubungannya dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik tadi. Jadi kita masuk motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar atau tidak sadar, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Itu dia motivasi perilaku manusia. Dorongan diri. Dalam bahasa sederhananya itu, apa itu motivasi? Yaitu dorongan diri kita, baik sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan. Ya. Nah, saya termotivasi sekali misalnya untuk melakukan ini. Itu dia motivasi perilaku manusia. Dengan motivasi itu manusia ini bisa melakukan sesuatu. Ada dua jenis ibu-ibu motivasi manusia. Kita masuk ke yang tadi. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia ini. Apa itu? Nah, baru kita masuk ke ini tadi. Motivasi ekstrinsik. Nah, sebelum kita bahas keduanya, kita masuk dulu ke motivasi ekstrinsik. Apa itu? Yaitu adalah motivasi yang berasal dari luar diri, ya, dari luar diri manusia. Motivasi yang dari luar diri ini, yaitu motivasi itu dilakukan oleh murid. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum, ya, takut dihukum atau menghindari hukuman. Misalnya murid datang tepat waktu ke sekolah, ya, tepat waktu jam 7.30 masuk ke kelas. Murid melakukan itu karena takut nanti kalau dia terlambat dihukum, ya, dihukum. Misalnya terlambat berdiri di depan kelas, misalnya terlambat 5 menit berdiri, nanti misalnya 5 menit, atau nanti pas jam istirahatnya dikurangi. Nah, kalau murid takut karena ini, berarti murid masih termotivasi ekstrinsik namanya dulu, ya, motivasi dari luar karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik ini, yaitu murid melakukan disiplin. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan, ya, berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, atau cepat-cepatlah datang ke sekolah, nanti dapat hadiah dari guru. Ya, misalnya siapa yang datang nomor 1 dapat hadiah permen misalnya. Nah, besok paginya murid ini berlomba-lomba datang ke sekolah. Saya nomor 1 dia dapat permen. Lalu kalau misalnya nomor 1 datang nanti dapat permen 5. Nah, nomor 2 datang dapat permen 4. Nah, besoknya murid pagi-pagi jam 6 udah hadir semuanya. Nah, jadi ini kalau murid seperti ini, kira-kira baik nggak ini kalau jangka lama itu? Kurang baik ya, Bu? Nanti misalnya, harap imbalan ini, Bu, ya. Kalau lama-lama 1 bulan ini berapa nih biaya ibu beli? Ini kan permen untuk murid-muridnya nih. Sekali nggak diberikan permen, ya terlambat semua ya ibu-ibu, ya. Oke, itu disiplinnya bagus, tetapi caranya mengharap imbalan atau dapat hadiah atau nanti dapat pujian. Wah, anak baik ini datang cepat. Nah, itu juga kalau jangka lama ini juga kurang baik, sebab motivasinya masih motivasi dari luar diri atau ekstrinsik, ya. Nah, mungkin itu mengenai motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau motivasi yang berasal dari dalam diri murid, ya. Kenapa ini motivasi dalam diri murid? Apa tujuannya? Sebab mereka menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ya. Kalau ekstrinsik tadi karena takut hukuman atau ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan pujian. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu karena menghargai nilai-nilai kebajikan, ya, diri sendiri. Murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini tadi
konsep disiplin dengan identitas gagal ya Bu. Tadi ya konsep identitas disiplin karena ekstrinsik tadi itu rupanya Ibu termasuk kepada disiplin dengan identitas gagal rupanya Bu. Sebab dalam jangka lama ini tidak bagus karena menghindari hukuman tadi serta atau ingin mendapatkan hadiah tadi atau karena takut dihukum ini, kalau lama-lama ini rupanya termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita lihat yang pertama misalnya karena hukuman. Hukuman ini menyakitkan bagi murid-murid itu, ya. Murid yang dihukum betul menyakitkan baik fisik maupun psikisnya atau batin mereka ya. Mereka tertekan datang cepat karena ke sekolah karena takut dihukum ya. Hukuman itu sangat menyakitkan ya. Yang kedua membuat tidak nyaman ya. Murid-murid ini tidak nyaman dengan hukuman itu. Sedikit kesalahan dapat hukuman, ini kesalahan ini hukumannya sudah lengkap. Ini catatan kesalahannya, ini catatan hukumannya. Membuat murid ini tidak nyaman. Selanjutnya itu membuat murid itu takut. Murid menjadi takut. Apalagi nanti kita paparkan di depan kelas ini. Catatan hukuman, lambat datang ke sekolah, berdiri di depan kelas atau hormat bendera atau berdiri di depan kelas dengan sapu kaki ya. Tapi Pak, sekarang nggak takut dengan hukuman. Ini nggak takut dengan hukuman. Kenapa dia Pak ya? Tidak takut dengan hukuman mungkin ini. Satu kebanggaan pun. Satu kebanggaan. Sebab ini efek corona itu. Efek corona juga bisa. Selanjutnya itu nih faktor moral anak-anak sekarang juga sangat rendah. Itu membuat murid-murid ini tidak takut lagi kepada hukuman itu. Jadi sangat cocok nanti ini nyambung ini Bu materi kita dengan murid-murid yang tidak takut hukuman ini dengan motivasi intrinsik. Nanti mudah-mudahan murid-murid yang tidak takut hukuman ini nanti tumbuh motivasi intrinsik dalam dirinya. Beda dengan anak SD 80-an. Betul sekali itu Bu ya. Kalau dulu kalau udah memang sangat beda, tahu bedanya. kena hukuman itu ke depannya kita takut dengan guru-gurunya lagi. Betul sekali Bu ya. Bisa ya selanjutnya itu murid menyembunyikan kesalahannya. Ya dia salah, sembunyikan. Nampak kan? Sembunyikan nanti kalau saya kasih tahu ini dan hukuman ini bahaya. Dia diam-diam aja, jadi aman katanya. Selanjutnya itu murid menjadi rendah diri, ya Bu, tidak percaya diri murid ini, ya. Dihukum setiap hari jadi penakut, tidak percaya diri, ya, jadi pendiam. Itu beberapa akibat dari hukuman ini. Selanjutnya itu karena penghargaan atau hadiah ini. Ini juga termasuk dengan identitas gagal. Kenapa? Karena hadiah ini tidak efektif, ya. Mungkin 1 minggu masih sanggup lah gurunya kasih hadiah kan. Kalau udah 1 bulan ya kerepotan juga ini gurunya dikasih hadiah terus. Gurunya cuma mengaji saya 3 bulan. Repot juga ini. Hadiah terus katanya. Besok hadiah nggak dikasih, muridnya tidak disiplin lagi. Selanjutnya merusak hubungan sifat diri ya. Aku semalam saya datang cepat dikasih permen 5. Itu datang cepat dikasih misalnya hadiahnya boneka, nggak cocok ini Bu katanya kan. Atau saya cuma dikasih 4 permennya. Jadi iri sama teman-teman. Sibuk aja membanding-bandingkan Bu ya. Selanjutnya ketiga mematikan kreativitas ya. Tujuan murid ini hanya hadiah aja. Ya sikit-sikit hadiah Bu. Saya udah datang Bu, mana hadiahnya Bu? Jadi bukan ini muridnya tidak kreativitas jadinya ya. Selanjutnya
menghukum dengan sistem ranking. Nah, sistem ranking tadi ya, datang nomor 1 sekian hadiahnya, datang nomor 2 sekian hadiahnya. Nah, tidak datang ini hukumannya ya. Jadi dengan demikian yang nyambung dengan nomor 5 yaitu murid yang merampas hak menghargai dirinya. Murid itu hanya menghargai hadiah, tidak menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri dia sendiri. Baik, itu dia mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Makanya karena hukuman dan hadiah ini termasuk dalam konsep identitas gagal itu. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, mudah-mudahan murid kita nanti termasuk ke dalam ini ya Bu ya, identitas sukses. Apa itu? Ada 2 ya jenisnya, yaitu konsekuensi. Yang pertama itu konsekuensi, yang kedua itu restitusi. Ya, apa itu konsekuensi? Yaitu penguatan jangka pendek. Nah, ini dia diberi semangat dalam jangka pendek ya. Selanjutnya itu perlu monitoring berkelanjutan. Oleh dia disiplin ini, nah perlu dimonitoring terus dulu. Nanti setelah dia disiplin kita biarkan, besok lama-lama nggak disiplin lagi gitu. Nah, kembali lagi. Selanjutnya stimulus atau respon anak yang disiplin ini. Tidak cukup kita tengok aja dari jauh ya, dari sini sesekali kita juga butuh kita respon ini disiplin anak-anak itu ya. Selanjutnya menghormati peraturan ya. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya ya. Selanjutnya restitusi ya. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid yang tidak disiplin ini dia nanti bertanggung jawab atas tindakan dia itu. Kenapa dia terlambat? Misalnya nanti dia bertanggung jawab sendiri. Mengapa murid ini tidak mengikuti kaus kaki? Dia bertanggung jawab atas diri dia sendiri ya. Tidak takut orang. Yang selanjutnya itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya. Murid ini melakukan kesalahan atau tidak disiplin pada saat ini, jadi tidak pada saat itu aja permasalahan itu terselesaikan Bu. Bagaimana tujuannya itu ke depannya murid itu disiplin terus. Nah, jangan nanti selesai hukuman misalnya kan, selesai permasalahan, besoknya melakukan kesalahan lagi, hukuman lagi. Nah, berarti jangka panjang ini permasalahan itu terus ya Bu ya, selesai. Jadi kalau restitusi itu kita fokus jangka panjang. Nanti anak ini sudah selesai bersekolah di sini, dia terbiasa dengan disiplin positif ini. Selanjutnya itu murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol, ya, dirinya memegang kontrol. Anak ini nanti mencari solusinya sendiri, Ibu. Nah, kita arahkan murid ini mencari solusinya sendiri. Selanjutnya itu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, ya, bukan mengulangi kesalahan. Ada murid semangat mengulangi kesalahan nggak Ibu? Banyak ya. Nanti belum melakukan kesalahan ini termasuk saya lari ke kasus sudah mengadakan pokok sehari-hari. Oke, baik, kita selanjutnya ya. Sekarang yang terbaik dari disiplin tadi yaitu restitusi ya. Apa itu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Itu sebuah cara menanamkan disiplin kepada murid. Ya, kita menanamkan disiplin ini kepada murid yaitu dengan pendekatan ya, gitu ya. Kita lakukan pendekatan, itu namanya pendekatan restitusi. Nah, nanti kita bahas secara mendalam apa itu pendekatan restitusi. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
karakter yang lebih kuat, ya. Mereka melakukan kesalahan, nanti kembali lagi ke kelompok mereka tidak melakukan kesalahan dengan karakter yang lebih kuat atau maksudnya dengan lebih baik, ya. Mereka sudah termotivasi dan tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, ada anak kalau melakukan kesalahan, kita lakukan hukuman. Nah, setelah itu selesai dihukum kita kembalikan misalnya ke kelas, tetapi tidak ada efeknya atau tidak ada motivasi dirinya untuk berbuat baik ke depannya, ya ibu-ibu, ya. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 7 poin. Yang pertama yaitu menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Solusi yang akan kita cari. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Yang akan kita perbaiki di situ adalah karakter anak-anak itu, bukan tindakan hukuman, ya. Yang ketiga bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ya. Kalau hukuman itu menembus kesalahannya, ibu-ibu, ya. Nanti misalnya pas upacara tidak memakai atribut lengkap, nanti anak hormat bendera itu sama dengan selesai hormat bendera, selesai hukuman itu menembus kesalahan, ya. Jadi kesalahannya hukuman ini selesai, berarti itu masih menembus kesalahan. Selanjutnya itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada hubungan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, ya ibu, ya. Ini kesalahannya, berarti ini kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi nanti nyambung dari sini. Selanjutnya yaitu tawaran bukan paksaan, ya. Jadi solusinya nanti kita berikan tawaran. Ini kesalahan kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu itu. Yaitu memperbaiki hubungan, ya. Selanjutnya yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu, yaitu nilai-nilai kebajikan yang itu tadi. Itu dia ciri-ciri restitusi. Sekarang kita lihat, ya, perbedaan antara hukuman, restitusi, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasusnya murid terlambat datang ke sekolah, ya. Kalau kita memberikan hukuman, ini dia, ya ibu, ya, jelas ibu. Jelas, Pak. Jelas, ya. Kalau diberikan hukuman, murid misalnya disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit, itu hukuman, ya ibu, ya, hukuman. Misalnya lagi guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut, ya. Gimana kamu ini? Terlambat lagi, kamu lagi, terlambat lagi. Ya. Selanjutnya yaitu murid disuruh menulis, misalnya saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ditulis di buku, atau 150 kali. Ini itu contoh hukuman murid yang terlambat. Tetapi apabila kita berikan konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat langsung. Misalnya murid terlambat, kamu nanti pas istirahat, kamu tetap di kelas, ya, karena kamu tadi misalnya terlambat 5 menit. Kalau kamu udah istirahat, kamu tetap di kelas selama 5 menit. Kamu kerjakan dulu apa yang belum diselesaikan. Itu namanya termasuk konsekuensi. Kamu terlambat, ini konsekuensinya. Itu kira-kira itu, ya. Selanjutnya itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan, ya, tegas. Itu termasuk selagi guru-guru itu tidak marah-marah, itu masih termasuk konsekuensi. Belum jatuh ke hukuman. Kalau guru-guru marah tadi juga masuk ke hukuman. Sebelum kita masuk yang ketiga itu restitusi, kira-kira selama ini kita cenderung ke hukuman atau konsekuensi kira-kira? Masuk hukuman, ya. Asik ke hukuman, ya. Mungkin karena kita itu ada dilakukan. ya, konsekuensi udah ada dilakukan,
dilakukan, cuma tapi cenderung ke hukuman kayaknya Bu ya. Nah, kemudian kedepannya kita berpindah dari hukuman ke konsekuensi dan selanjutnya masuk ke restitusi ya. Kalau udah masuk restitusi nanti berarti udah mantap dulu ya. Apa itu contohnya restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti kita bahas ke tahap selanjutnya. Dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi siswa ini dituntut untuk menyelesaikan masalahnya kalau di tahap restitusi ini Bu. Ya, bukan kita yang mencari solusi atas kesalahan murid ini. Jadi murid ini kita tuntut untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, nanti ini akan kita bahas secara rinci ini mengenai restitusi itu. Baik, nah kita restitusi ini ada hubungan dengan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol ya. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya itu posisi kontrol guru. Rupanya selama ini Bu kita termasuk saya sendiri setelah ikut program Guru Penggerak ini baru tahu ini 5 posisi kontrol ini Bu. Mungkin ibu yang senior udah lama tahu, tetapi belum sempat berbagi pengalaman kepada guru-guru yang junior ya. Saat ini kan saya menyampaikan rupanya setelah saya ikut program Guru Penggerak ini, saya mengetahui rupanya ada 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama yaitu penghukum. Guru ini rupanya ada masuk kategori guru penghukum. Ya. Yang kedua, ada guru masuk kategori pembuat rasa bersalah. Ya. Pembuat rasa bersalah. Murid ini dibuatnya merasa bersalah murid ini. Ya. Yang pertama, murid yang melakukan kesalahannya itu muridnya dihukum. Ini kesalahan murid, ini hukumannya. Rupanya itu masuk kategori posisi kontrol guru penghukum ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah ya. Murid melakukan kesalahan. Nah, jadi murid ini dibuat seolah bersalah. Kamu bersalah, terlambat datang bersalah, kamu tidak pakai kaos kaki bersalah. Jadi lama-lama murid ini nanti banyak kesalahan saya, itu jatuhnya ke hal yang tidak bagus buat si guru, bisa dia tidak percaya diri, bisa. Nah, selanjutnya posisi teman. Ada murid ini menasihati murid, ada guru ini menasihati murid seperti teman ya, dekat kepada murid ini ya. Selanjutnya ada sebagai posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ya, itu digambarkan teropong kira murid itu dipantau ya. Kalau kamu melakukan kesalahan ya, pokoknya ini hukuman menjalankan ini ya. Oke. Yang selanjutnya itu manajer ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer ya. Dari 5 ini kira-kira mana yang terbaik? Kira-kira dulu ya, sebelum kita memantau dulu ya. Menurut pemantau, menurut Luis pemantau, kira-kira Bu Yusna mana kira-kira yang terbaik ini? Nanti kita bahas nanti. Ya, sebelum kita lanjut dulu. Kira-kira teman Pak, gimana Pak? Teman ya. Teman berteman dengan murid ya. Iya. Nanti teman kira-kira nanti kita bahas ini sebagai apa ya. Baik, ini contohnya ya. Dulu contoh penerapan 5 posisi tadi. 5 posisi ini coba kita terapkan dalam satu kasus ya. Ada satu kasus, satu permasalahan murid ini kita coba terapkan pada 5 posisi kontrol tadi ya.
Nah, contoh kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini pernah terjadi, Bu? Sering ya. Kita coba lihat dulu. Kalau kita penghukum, nah apa kira-kira yang kita lakukan? Nanti masuk kategori mana kita kira-kira ini ya? Kalau kita penghukum, nampak murid tidak memakai atribut, nah mungkin seperti ini. Patuhi pengumuman sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Sana kamu, sana. Nah itu kita masuk ke kategori penghukum. Kamu tidak lengkap sebelah sana. Atau nanti setelah selesai upacara hormat bendera. Nah itu masuk kategori penghukum rupanya ibu-ibu ya. Selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah ya. Ini sudah saya urutkan posisinya itu ya. Tadi sengaja saya bikin acak-acak gitu ya. Pembuat rasa bersalah. Nah, yaitu apa itu? Kalau guru itu berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu? Hah? Atau berapa kali Ibu bilang sama kamu, jangan lagi terlambat, jangan lagi diulang-ulang, besok pakai atribut lengkap, ya? Bapak kecewa sama kamu. Nah, jadi ada kamu lagi ya. Bolak-balik kamu lagi diperingati, ya? Nah, berarti ini membuat merasa bersalah. Murid ini merasa bersalah. Oh iya, kemarin ini saya lagi. Jadi merasa bersalah murid ini. Biasanya dia disiplin karena merasa bersalah terus terhadap gurunya. Guru saya marah-marah karena saya. Atau kita lakukan seperti ini. Kamu lagi tidak tertib. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah gara-gara kamu. Oh iya, nanti guru saya dimarahi kepala sekolah gara-gara saya. Guru saya dimarahi karena saya yang bersalah. Jadi, seperti itu ya Bu. Guru ini merasa bersalah. Jadi ini posisi guru. Ada guru itu pembuat rasa bersalah. Kalau kita seperti itu terhadap murid kita, berarti kita masuk ke kategori atau posisi pembuat rasa bersalah. Nah, itu posisi guru tadi. Ada juga guru ini posisinya sebagai teman. Nah, berteman dia posisinya dengan murid ini. Nah, cara dia memperingati muridnya, nah, ayolah yang tertib, buat bapak atau ibu guru bangga. Nah, kali ini tidak apa-apa. Nah, kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Nah, teman dengan teman lah istilahnya ibu kan. Dengan gitulah misalnya nama muridnya. Nah, jadi jangan gitulah ini. Nah, ya, buatlah ibu bangga ya atau bapak bangga. Kali ini nggak apa-apa. Kali ini nggak apa-apa lah. Tapi besok jangan ikut lagi ya. Nah, jadi rupanya ini kalau kita seperti ini sama murid kita, berarti kita rupanya ibu masuk kategori teman ini sama murid kita, ini berteman dengan murid itu. Nah, selanjutnya pemantau tadi ibu. Pemantau masuk kategori pemantau kita atau temanka atau membuat merasa bersalah. Pemantau itu kamu salah, kamu melanggar. Apa peraturan sekolah? Apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Ya, itu termasuk ini tegas ini Bu ya. Tegas ini, dipantau muridnya terus ya. Nah, bisa berdiri kayak gini kan? Nah. Kamu melanggar apa peraturan sekolah kita? Ya. Apa dokumennya? Apa konsekuensinya ini? Ya, itu pemantau ya. Dan dipantau muridnya. Nah, rupanya yang selanjutnya posisi yang terbaik itu rupanya posisi manajer ya. Posisi manajer rupanya ya terbaik dari 5 posisi kontrol ini. Nah, cara menasihatinya nadanya tidak tinggi atau datar ya.
apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, bertanya terhadap murid dia. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Ya? Jadi berbagi murid itu diarahkan mencari solusi dari kesalahan itu. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira kita masuk kategori mana ini Ibu? Serba Siti ada Pak, 5-5-nya masuk Siti. Sedikit masuk ya? Iya. Atau berubah-berubah Dia kira-kira? mau berubah, tengok kesalahan anak-anak itu Pak. Berubah-berubah tapi lebih condong kemana ya Ustaz kira-kira? Namun, Pemantau mungkin ya sering masuk ya Bu ya? ya mantap. Manajer juga sering ya kira-kira? Ada Siti Pak. Tergantung murid ya Pak. Tergantung murid ya? Berarti ini sebagai teman nggak masuk lagi kira-kira Bu ya? Nggak masuk ya? Tergantung muridnya juga. Yang mana yang patut dukung, yang mana patut jadi teman. Oke, berarti ya. Nah, jadi kita rupanya saya juga baru tahu ini ibu rupanya ini di posisi ini posisi manajer rupanya ya. Yang terbaik. Nah, yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, nanti ada lagi kita bahas secara nanti ada contohnya nanti posisi manajer ini pada penerapan keyakinan kelas. Kita masuk tahap selanjutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, atau kalau di kelas namakan keyakinan kelas. Nanti kalau secara global atau secara lebih luas tingkat sekolah itu dinamakan keyakinan sekolah. Kira-kira kenapa keyakinan kelas ini? Ya, kenapa tidak peraturan kelas? Ya, atau tata tertib kelas? Ya, selama ini kita kenal apa ini? Tata tertib ya, tata tertib atau peraturan kelas 5C atau peraturan Keyakinan itu apa maksudnya Pak? ya. Maksudnya itu peraturan sama tertib. Atau tata tertib kelas 4B. Nah, begitu kira-kira kita tulis itu kita taruh di ini ya, ibu ya. Kalau keyakinan jarang Pak. Nah, ya keyakinan jarang ya. Nanti ini kita bahas apa itu keyakinan. Yang Iya, baru kita. atau yang tahunya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tahu ya. Nah, baik ya. Kalau keyakinan kelas itu baru ini. Nah, apa itu keyakinannya? Nanti ya. Oke, kita buat ilustrasi sedikit ya. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor? Nanti hubungannya dari keyakinan kelasnya, berhubungan dengan keyakinan kelasnya ya. Kenapa kira-kira kita memiliki aturan pakai helm pada saat naik motor atau kendaraan roda 2? Atau aturan lain? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4 atau mobil? Atau dulu masa pandemi itu kita memiliki aturan kenapa kita harus pakai masker ya, atau cuci tangan, jaga jarak. Nah, kenapa kita memiliki aturan itu? Kira-kira kenapa ini kita memiliki aturan ini pakai helm ini? Ibu tadi berangkat dari rumah ke sekolah nih pakai helm atau tidak kira-kira? Nah, pakai helm ya. Kenapa kira-kira kita pakai helm? Pertama untuk melindungi kepala. Melindungi dari debu, polusi udara. polusi ya ibu. Itu kan kita memiliki aturan ya yang ditetapkan atau yang dijalankan oleh kalau yang memantau ini kan polisi ya ibu tentang kendaraan ini ya. Kalau kita berjalannya di jalan raya menggunakan motor ini atau roda 2 ini kita tidak memakai helm ini, nah kita di stop dari sama polisi ini. Nah, tetapi ada kadangkala orang ini kalau tidak ada polisi dia tidak pakai helm. Ya, kalau ada polisi atau ke kota besar nanti ada aturan lalu lintasnya dia baru pakai helm ya, atau razia ya Bu. Nah, ini kira-kira kalau tak razia ini, nah kita kembali dari Bu
motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini hubungannya, Bu. Kalau kita takut dirazia, itu kira-kira ekstrinsik atau intrinsik, Bu? X ya, dari luar ya, takut polisi. Di sana ada polisi, dia pakai helm dulu. Dari rumah nggak pakai helm, ditaruh aja helmnya. Nanti ketika jauh nampak polisi baru dipakai helm. Nah, atau ada suatu kisah ya. Nah, kisah itu cerita seorang lewat lampu merah. Nah ya, dia terobos lampu merah ini. Setelah dia terobos, dia di stop sama polisi. Loh, stop pak. Kenapa bapak terobos lampu merah ini? Apa bapak tidak tahu aturan di lampu merah seperti? Tahu bu? Atau nggak tahu kalau ada lampu merah? Tahu bapak pak polisi. Terus kenapa ibu terobos ya? Saya nggak nampak bapak polisi berdiri di situ. Dia tidak melihat polisinya. Dia lampu merah nampak, ya. Aturan tahu. Terus kenapa dilanggar? Dia tidak nampak polisinya berdiri di samping itu, ya. Makanya dilanggar, ya. Jadi aturan itu diterapkan karena takut, ya, karena takut sama polisi. Jadi kalau nampak polisinya tadi nggak dilanggar itu sama ibu itu aturan. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Motivasi itu berasal dari dalam diri kita ya, bukan berasal dari luar itu. Kata Ibu Nopi tadi datang dari rumah ke sekolah itu pakai helm. Ada polisi nggak kira-kira di dalam? Oh, ada ya. Nah, di depannya polisi mengatur lalu lintas, ini muridnya menyeberangkan murid ya. Berarti ini Bu Nopi udah termasuk motivasi intrinsik ini, motivasi dari dalam diri sendirinya. Razia nggak ada razia ya. Jadi kira-kira kalau tidak pakai helm misalnya jatuh, ya terbentur kepalanya berdarah. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Kalau saya nanti tidak pakai helm, saya jatuh, kepalanya pecah atau luka, jadi saya pakai helm lah. Jadi kira-kira motivasinya seperti itu. Polisi itu tujuannya sebenarnya seperti itu juga. Nah, tetapi kita juga kadang yang ngel-ngel istilah orang sekarang ini ya. Iya, apa tuh di sini? Razia aja. Helm lagi. Kalau kita jatuh kira-kira yang repot itu atau yang payah kita sendiri atau polisi? Polisinya ada bantu udah diantar ke rumah sakit ya, urusannya selesai ya. Nah, kira-kira yang lebih panjang urusannya kita polisi. Kita sendiri ya, sakit saja. Masuk rumah sakit lagi ya. Kira-kira motivasinya ke situ ya, Ibu ya. Motivasinya ke situ. Jadi motivasi dari dalam diri kita. Itulah kenapa tadi yang dinamakan keyakinan kelas tadi. Itu apa? Gambaran ilustrasinya. Kenapa namanya tadi keyakinan kelas? Nah, tidak peraturan kelas. Tadi ibu-ibu yang contohnya tadi, kenapa tidak mematuhi lampu merah? Kenapa melanggar lampu merah? Dia tahu aturannya kan? Tahu aturannya. Nah, begitulah kalau kita mengatur aturan, tidak ada yang menegur atau yang menegakkan aturan, tidak ada polisi, kita langgar aturan itu, ya. Kita langgar tata tertib itu, karena kita tidak nampak polisi itu di situ kan. Nah, tetapi bedanya keyakinan ya, itu dari motivasi dalam diri itu. Pakai helm dari rumah ke sekolah, takut nanti ada apa-apa di jalan. Nah, ya, kalau pakai helm saya terlindungi dari hal itu atau dari hal-hal lain. Jadi itulah gambaran kenapa keyakinan kelas yang kita gerakkan kepada mereka. Selanjutnya saya berbagi pengalaman ini menerapkan peraturan proses pembuatan keyakinan kelas di kelas ya, di kelas saya yang saya praktekkan itu. Ya. Yang pertama itu
guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bedanya dengan peraturan. Kita buat bersama-sama dengan murid. Kalau tata tertib mungkin sudah di print out ya dari sekolah, dari kantor ya. Nanti kita tempel di depan. Membaca doa, tapi ini ya. dilaksanakan. Tata tertib kelas kita ini ya anak-anak. Ini tata tertibnya. Nanti kalau melanggar ini nanti akan jadi hukumannya ya. Langkahnya itu berdiskusi dengan murid itu, berdiskusi tentang peraturan kelas. Awalnya peraturan juga ini, ya awalnya peraturan juga. Ini peraturan tadi ya, keyakinan itu ya dasarnya aturan juga, tetapi bedanya motivasi dalam diri tadi itu dia bedanya keyakinan dengan peraturan ini ya. Berdiskusi tentang peraturan kelas ya. Murid berdiskusi dengan gurunya ya tentang peraturan ya. Selanjutnya guru dengan murid itu merumuskan ya tentang peraturan kelas. Murid diberi kesempatan ya menyampaikan ide-idenya tentang peraturan kelas ini. Misalnya kami disiplinnya misalnya terlambat diberi toleransi lah misalnya 5 menit. Nah, kira-kira usulannya dari murid seperti itu dengan alasan tertentu. Nah, kita misalnya diskusikan seperti itu dengan murid. Misalnya anak yang tidak piket nanti begini ya ibu guru katanya. Nah, kita berdiskusi. Aturan itu tidak serta merta dari guru itu, tidak 100% dari guru itu. Jadi murid dilibatkan. Selanjutnya peraturan kelas menjadi keyakinan kelas ya. Sudah selesai peraturan itu kita catat, kita tempelkan di kelas. Selanjutnya menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya itu ada foto keyakinan kelas yang telah kami tempelkan di depan kelas. Ya, ini contoh keyakinan kelasnya. Ada sedikit saja itu contohnya ya. Ya, yaitu pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas piket ya. Murid ini bertanggung jawab tentang piket. Selanjutnya bersikap tenang saat pelajaran berlangsung ya. Selanjutnya disiplin dan bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru. Selanjutnya saling tolong menolong. Selanjutnya hidup rukun dengan teman ya. Jadi tadi dasarnya itu berdiskusi dengan murid tadi atau menerima masukan dari murid tadi. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu sendiri ya. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan kelas. Kita dinampak ya dari abstrak ya. Kalau peraturan itu mungkin datang 15 menit nomor 1, datang 15 menit sebelum berlangsung, memakai seragam ini, tidak boleh ribut. Misalnya lebih rinci dia kalau peraturan itu. Kalau tidak keyakinan kelas sedikit saja akan mudahnya. Tapi kalau banyak kan berarti jadi lupa ya. Akhirnya berupa pernyataan universal yang mencakup secara garis besar ya. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan ya. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya yaitu semua warga kelas dilibatkan dalam perbuatan. Ini dia. Selanjutnya kita masuk segitiga restitusi ya bukan? Ini cara menegur murid yang melakukan kesalahan. Tadi ada 3 yaitu dengan 3 langkah restitusi. Apa itu tahapnya? Tahap yang pertama stabilkan identitas murid yang melakukan kesalahan. Kita beri dulu dia motivasi dulu. Misalnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya kamu tentu punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Selanjutnya baru kita tanyakan keyakinan kelas mana ya yang dilanggar oleh murid
murid. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada murid saya, ya Bu ya. Nah, ini sedikit, ini ada videonya semalam saya rekam. Nah, coba kita tonton lagi sedikit. Saya memberi menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan ini terlambat ini Ibu ya, terlambat datang ke sekolah. Yang terlambat dan ngobrol, kasih pula ngobrol dengan temannya sehingga terlambat masuk ke kelas. Nah, 3 hal ini ditanyakan kepada murid tadi, yaitu identitas kesalahan. Kita tanyakan kesalahannya, apakah benar kamu melakukan kesalahan. Terus kita motivasi semua orang sudah pernah melakukan kesalahan. Terus nanti yakin kelas mana yang telah melanggar. Nah, itu dia memberi penjelasan kepada saya kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, sedikit aja kenapa ya Ibu. Itu makanya ada 2 orang yang telah setelah saya lakukan restitusi, saya minta tanggapan dia. Ya, rupanya murid ini termasuk senang juga kan apabila dilakukan restitusi, bagi hukuman secara langsung ya. Nah, jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Sampai di sini kira-kira ibu-ibu ada yang ini yang mau ditanyakan tentang yang telah saya paparkan ini, Ibu? Kira atau kita kembali ke atas tadi ya, kira-kira apa yang ini tentang yang 7 hal ini, atau ada yang kira-kira ibu-ibu tanyakan pengalaman, atau ibu-ibu pernah juga berpengalaman di bidang ini ya. Ini ya, ada proses pengemperan apa itu ya, pengemperan keyakinan kelas tadi yang saya terapkan di kelas. Baik, dan ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya tentang selama mengikuti program guru penggerak ini. Nanti kalau ada misalnya pertanyaan-pertanyaan setelah ini, nanti bisa kita diskusikan secara lebih lanjut ya setelah kegiatan ini, atau nanti ada hal-hal yang misalnya baru teringat, tadi saya mau teringat pulang. Nah, nanti bisa kita tanyakan setelah forum diskusi ini, masih boleh, atau hal-hal dipahami lebih lanjut, boleh nanti kita diskusikan di luar kegiatan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, guru sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.